Kenalkan, nama saya Gilbertino Kiri dengan NIM 123716442. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan perhitungan biaya operasi kendaraan bagian 1 biaya tetap atau running cost dalam pedoman PD T15 2005 AB. Yang pertama, data sekunder. 1. Jenis bahan bakar. Pertama, bensin, solar. Untuk harganya sudah tercantum di sini dalam satuan per liter. Yang berikut kendaraan, ini adalah harga kendaraan, jenis-jenis kendaraan, dan dalam satuan rupiah per kendaraan. Terus upah tenaga pemeliharaan, ini adalah harga untuk tenaga pemeliharaan dalam satuan rupiah per jam. Untuk harga ban, ini adalah harga ban baru dan untuk satuan rupiah per ban baru. Berat kendaraan total. Ini adalah tabel 1 berat kendaraan total yang direkomendasikan. Pertama, jenis kendaraan, nilai minimum dalam ton dan nilai maksimum dalam ton. Pertama adalah sedan dengan nilai minimum 1,3 dan nilai maksimum 1,5. Utility nilai minimum 1,5, nilai maksimum 2. Bus kecil nilai minimum 3, nilai maksimum 4. Bus besar nilai minimum 9, nilai maksimum 12. Truk ringan nilai minimum 3,5 dan nilai maksimum 6. Truk sedang nilai minimum 10, nilai maksimum 15. Truk berat nilai minimum 15 dan nilai maksimum 25. Yang kedua, kecepatan kendaraan. Tabel 2 berisi kecepatan rata-rata kendaraan yang direkomendasikan. Untuk jenis kendaraan, nilai minimum dan nilai maksimum sudah tercantum di sini. Untuk sedan 5 dan nilai minimum 5 dan nilai maksimum 100. Untuk yang berikutnya disesuaikan. Yang kedua, biaya konsumsi bahan bakar. Yang pertama, kecepatan rata-rata lalu lintas. Lokasi Jalan Peta Talo, Jembatan Liliba. Hari tanggal Rabu 18 Oktober 2023 dengan periode waktu pukul 18.00 sampai 19.00 WITA. Jenis kendaraan ada sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Untuk golongan kendaraan KR dan KW, kecepatan rata-rata kilometer per jam 12,30 dan 12,18. Percepatan rata-rata AR sama dengan 0,128 dikali V per C. V adalah volume lalu lintas, AR adalah percepatan rata-rata, V adalah volume lalu lintas, dan C adalah kecepatan jalan, kapasitas jalan. Volume lalu lintas SMP per jam A 2007,5, kapasitas jalan SMP per jam B 1960,2. Untuk AR C sama dengan 0,0128 dikali A per B. Didapat 0,01310886. Untuk simpang baku percepatan SA sama dengan SA max dikali 1,04 dibagi 1 ditambah E buka kurung A0 tambah A1 dikali V per C. Untuk penjelasan, SA adalah simpang baku percepatan dalam meter per sekund ini kuadrat. SA max sama dengan simpang baku percepatan maksimum dalam meter per sekund kuadrat. A0,1 adalah koefisien parameter dalam typically fault. A0 adalah A0 sama dengan 5,140, A1 sama dengan min 8,264. Untuk volume lalu lintas SMP per jam
V adalah volume lalu lintas, C adalah kapasitas jalan. SA max A 0,75, SA0 B 5,140, A1 C min 8,264, V D 2700,5, CE 1960,2. Untuk nilai SA didapat 0,04078774. Yang keempat, tanjakan dan turunan. Tabel 4 berisi alinemen vertikal yang direkomendasikan pada bagian medan jalan. Untuk kondisi medan, yang pertama datar dengan tanjakan rata-rata 2,5, turun rata-rata min 2,5, dan derajat tikungan 15. Untuk kondisi medan kedua yaitu bukit dengan tanjakan rata-rata 12,5, turun rata-rata 12,5, dan derajat tikungan 115. Untuk kondisi medan ketiga adalah pegunungan dengan tanjakan rata-rata 22,5, turun rata-rata negatif 22,5, derajat tikungan 200. Baik konsumsi bahan bakar minyak didapat dari BI BBMI sama dengan KBBMI dikali HBBMI. Dengan penjelasan, BI/BMI adalah biaya konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dalam rupiah. Untuk KBBMI adalah konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dalam liter per kilometer. HBBMI adalah harga bahan bakar untuk jenis BBMI dalam rupiah per liter. I adalah jenis kendaraan sedan, SD, utility UT, bus kecil BL, bus besar BR, truk ringan TR, truk sedang TS, atau truk berat TB. C adalah jenis bahan bakar minyak solar atau premium. Yang keenam adalah konsumsi bahan bakar minyak KBBM. Untuk tabel 5 adalah nilai konstans koefisien parameter model konsumsi BBM. Ini adalah nilai dari konstanta dan koefisien parameter model BBM. Untuk biaya konsumsi bahan bakar minyak adalah sudah tercantum dalam tabel. Yang ketiga adalah biaya konsumsi oli. Yang pertama biaya konsumsi oli BOI sama dengan KOI dikali HOI. BOI adalah biaya konsumsi untuk oli jenis kendaraan I. KOI adalah konsumsi oli untuk jenis kendaraan I. HOI adalah harga oli untuk jenis oli J. I adalah jenis kendaraan, J adalah jenis oli. Konsumsi oli atau KO. Konsumsi oli untuk masing-masing jenis kendaraan dapat dihitung dalam persamaan berikut, yaitu KOI sama dengan OHKI dikali OHOI dikali KBBMI. OHKI adalah oli hilang akibat kontaminasi. OHOI adalah oli hilang akibat operasi. KBBMI adalah konsumsi bahan bakar. Kehilangan oli akibat konsumsi dihitung sebagai berikut. OHKI sama dengan KAPOI dibagi JPOI. KAPOI adalah kapasitas oli. JPOI adalah jenis pergantian oli. Typical default untuk persamaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Dalam tabel 6 adalah tabel nilai tipikal JPOI, KPOI, dan OHOI yang direkomendasikan. Ini adalah tabel 6 dengan nilai dari
Lalu nilainya dapat lihat di sini. Keempat adalah biaya konsumsi suku cadang. Yang satu adalah biaya konsumsi suku cadang BPI sama dengan PI dikali HKBI dibagi 1 juta. Biaya pemeliharaan kendaraan untuk jenis I. BPI adalah biaya kendaraan untuk jenis I. HKBI adalah harga kendaraan baru rata-rata untuk jenis kendaraan I. PI adalah nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru jenis I. I adalah jenis kendaraan. Nilai relatif biaya suku cadang terdapat harga kendaraan baru P. Nilai relatif biaya suku cadang terdapat harga kendaraan baru atau konsumsi suku cadang untuk suatu jenis kendaraan I dapat dilihat dengan rumus persamaan sebagai berikut. PI sama dengan rho ditambah gamma 1 dikali IRI dikali KJTI dibagi 100.000. PI adalah konsumsi suku cadang kendaraan jenis I per 1 juta kilometer. Rho adalah konstanta, lihat di tabel 7. Gamma 1 tambah gamma 1 dan gamma 2 adalah koefisien parameter. IRI adalah kekerasan jalan dalam meter atau kilometer. KJTI adalah kumulatif jarak tempuh kendaraan jenis I dalam kilometer. I adalah jenis kendaraan. Ini adalah nilai tabel 7. Untuk perhitungan PI, per kendaraan. Perhitungan biaya suku cadang, dapat lihat di sini, adalah perhitungan biaya suku cadang per kendaraan. Biaya upah tenaga pemeliharaan BUI. Biaya upah perbaikan kendaraan untuk masing-masing jenis kendaraan dihitung dengan persamaan sebagai berikut. BUI sama dengan JPI dikali UTP dibagi 1000. BUI adalah biaya upah perbaikan kendaraan. CPI adalah jumlah jam pemeliharaan. UTP adalah upah tenaga pemeliharaan. Harga satuan upah pemeliharaan UTP Kota Kupang NTT 2024 adalah sebagai berikut. UMR daerah, jam kerja per hari, jam kerja per minggu, total jam kerja bulanan, dan upah montir per jam. Yang kedua adalah kebutuhan jam pemeliharaan JPI. JPI sama dengan A0 dikali PI AL. JPI adalah jumlah jam pemeliharaan. PI adalah konsumsi suku cadang jenis kendaraan I. A0 atau A1 adalah konstanta. Nilai typical default untuk parameter persamaan jumlah jam pemeliharaan adalah terdapat di tabel 8. Adalah tabel 8 dengan untuk jumlah jam pemeliharaan adalah jumlah jam pemeliharaan untuk setiap kendaraan. Perhitungan JPI. Ini adalah perhitungan JPI. Biaya upah tenaga kerja BUI. Untuk setiap kendaraan biaya upah biaya BUI. Yang ke-6 adalah biaya konsumsi bahan. Tanjakan dan turun apabila data pengukuran tanjakan plus turunan tidak tersedia dapat digunakan nilai tipikal default seperti pada tabel 9. Ini tabel 9. Dengan kondisi medan datar sama adalah 5, bukit 25, pegunungan 45. Nilai tikungan apabila data pengukuran tikungan untuk satu ruas jalan tidak tersedia dapat nilai dalam nilai tipikal default seperti pada tabel 10. Dengan kondisi medan datar dengan nilai tikungan 15, bukit dari tikungan 115, dan pegunungan dari tikungan 200. Jika adalah biaya konsumsi bahan. BBI sama dengan KBI dikali HBI per 1000. BBI adalah biaya konsumsi bahan untuk jenis kendaraan I.
KBI adalah konsumsi ban untuk jenis kendaraan I. HBI harga ban baru jenis J. I adalah jenis kendaraan dan J adalah jenis ban. Untuk konsumsi ban KBI dapat lihat dari tabel 11. Ini adalah nilai untuk setiap kendaraan. Perhitungan konsumsi ban sebagai berikut. Untuk setiap kendaraan nilai irit, TTR, DTR, KWI. Perhitungan baik konsumsi ban BI lihat sebagai berikut. Adalah konsumsi kendaraan biaya ban per kendaraan. Yang ketujuh adalah biaya tidak tetap besaran BOK kurung BTT. Biaya tidak tepat dihitung dengan menjumlahkan biaya konsumsi bahan bakar, biaya konsumsi oli, biaya konsumsi suku cadang, biaya upah tenaga pemeliharaan, dan biaya konsumsi dan sebagai konsumsi bahan sebagai BTT sama dengan BI BBMI ditambah BOI ditambah BPI ditambah BUI ditambah BBI. BTT adalah besaran biaya tidak tetap dalam rupiah. BI BBMI adalah biaya konsumsi bahan bakar minyak dalam rupiah. BOI adalah biaya konsumsi oli. BPI adalah biaya konsumsi suku cadang. BUI adalah biaya upah tenaga pemeliharaan. BBI adalah biaya konsumsi bahan. Ini adalah nilai biaya tidak tetap besaran. Untuk setiap jenis kendaraan, komponen BOK tidak tetap. Ini adalah hasil dari perhitungan. Sekian video saya. Terima kasih.